Rapat ini sedang direkam, cenah. Oke. Is mulainya. Tadi dinya aya abstrak kan teh. Oh, Eueuh nya. Tah, jadi iya mana Kurniana gue. tah. Yuk ayeuna mulai. Mulai saja. Ayo. Is mulainya Mei di recordna. Syurrahmanirrahim. Kade kade teka pencet deui Kak. Ya, guys, mulai kan Mei di recordna eta aya pemberitahuan. Don. Mulai langsung. Sok nah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mempresentasikan eh, jurnal yang berjudul Analisis Pelanggaran Janji Tebus Gadai dalam Praktik Rahan, Studi Kasus Keterlambatan Penebusan Objek Gadai Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Bonjonggambir, Tasikmalaya. Berikut abstrak dari jurnal tersebut. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip rahan, di mana nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan meminjamkan barang sebagai agunan sistem gadai syariah. Ini bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang bebas riba dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Saya Arinal Nasir sebagai moderator dan rekan-rekan saya Saudara Rapkanapisa Kurnia Putra sebagai pemateri 1, Saudari Alia Arini Putri sebagai pemateri 2, dan Saudara Neisha Lutfia sebagai pemateri 3, dan Saudari Kanaya Audi sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita mulai kepada pemateri 1 yang akan memaparkan isi jurnalnya. Dipersilahkan kepada Rapkanapisa Kurnia Putra. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian gadai atau orahan.
Gadai atau rohon adalah konsep dalam Islam yang berarti menahan atau menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang. Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran hutang jika orang yang berhutang tidak dapat membayar. Rahan mencukup objek-objek yang memiliki nilai harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, gadai juga memiliki rukun dan syarat. Di antaranya rukun gadai itu orang yang berakal, penggadai dan penerima gadai, ijab dan kabul, utang dan harta yang dijadikan jaminan. Untuk syarat gadai itu orang yang bergadai harus cakap bertindak hukum, utang harus jelas dan tertentu, barang jaminan harus berharga dan boleh dimanfaatkan. Dasar hukum gadai itu Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya mencatat uang dan menyerahkan jaminan. Hadisnya itu Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dengan cara menangguh pembayaran dengan menyerahkan baju besi sebagai jaminan. Ijma para ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam. Pandangan ulama terhadap gadai atau rohan ini yaitu ulama Malikiyah harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh penyerahannya secara hukum. Ulama Hanafiyah tidak boleh bagi pemegang barang gadai memanfaatkan barang gadaian tanpa izin penggadai. Terus ulama Syafi'iyah penggadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai. Ulama Hambali penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai berupa hewan kendaraan atau hewan perah dengan syarat menaikinya atau memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan barang gadai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nofis Saputra yang sudah memaparkan eh, materi kesatunya. Selanjutnya, Saudari Alia Arini Putri yang akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan Fatwa DSN MUI tentang Rahim. Yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garis miring DSN MUI 2002. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambah perangkat dalam struktur organisasi dengan nama Dewan Syariah Nasional. Lalu yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI garis miring 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI 2002 tentang rahan emas di mana membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip rahan. Yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68 DSN MUI 2008. Dewan Syariah Nasional telah menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang menjadi kebutuhan masyarakat ada pinjaman atau transaksi lainnya menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Lalu selanjutnya ada pelanggaran janji dalam akad rahim. Konsep wan prestasi dalam hukum Islam, wan prestasi tak jarang dianggap sebagai ingkar ataupun cedera janji yang lahir dari kata wan, yang berarti ketidakadaan, dan kata prestasi yang berarti kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa wan prestasi merupakan prestasi yang tidak bagus ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh orang yang melakukan perjanjian. Dapat juga dikatakan sebagai ketidakprestasi. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alia Arini Putri yang sudah memaparkan materi keduanya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Meisha Lutfia. Untuk materi ketiga kepada Meisha dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menyampaikan studi kasus dan metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif atau studi yang mendeskripsikan atau menggambarkan situasi, yakni bentuk transkrip dalam wawancara. Kemudian kami mewawancarai Ibu Cucun, di mana kasus ini melibatkan Haji dan Ibu Cucun. Adapun objeknya yaitu mobil senilai 40 juta dan jangka waktunya 3 bulan. Adapun pelanggarannya yaitu Rahin Haji menghilang tanpa menebus, pihak ketiga menebus di bulan ke-7 dengan harga 30 juta, kemudian sisa 10 juta dan belum lunas. Nah, kasus ini melibatkan akad rahin atau gadai syariah antara individu bernama yang tadi disebutkan Haji Cucun, berinisial Haji sebagai rahin atau pemberi gadai dan seorang perempuan bernama Ibu Cucun sebagai murtahin atau penerima gadai. Rahin menawarkan gadai mobil kepada murtahin dengan nilai sebesar 40 juta dan jangka waktu pelunasan yang disepakati adalah 3 bulan pada awal perjanjian. Kondisi pajak mobil hanya tersisa beberapa bulan, sehingga Rahin diberikan STNK untuk membayar pajak kendaraan tersebut. Namun, setelah akad berlangsung, Rahin menghilang tanpa kabar. Ibu Cucun berusaha menghubungi Rahin tetapi tidak mendapatkan respon, karena Rahin tidak menepati janji pelunasan dalam waktu 3 bulan. Pihak ketiga akhirnya mengambil alih dan menebus mobil tersebut di bulan ke-7 dengan harga 30 juta. Sementara 10 juta sisanya belum dibayarkan hingga saat ini. Nah, kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran janji penebusan oleh Rahin berdasarkan akad awal. Rahin bertanggung jawab untuk melunasi utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun dalam praktiknya Rahin menghilang dan tidak menunaikan kewajibannya, sehingga mobil akhirnya ditebus oleh pihak ketiga dengan nilai lebih rendah dari kesepakatan awal. Dalam sistem ekonomi Islam, akad rahan merupakan perjanjian gadai yang mengikat antara rahin dan murtahin, dengan objek gadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dalam fikih muamalah, rahan diperbolehkan dengan ketentuan bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik rahin, sedangkan murtahin memilih hak untuk menahan barang tersebut hingga utang dilunasi. Dalam kasus ini, akad rahan terjadi antara Rahin Haji dan murtahin Ibu Cucun dengan mobil sebagai objek gadai. Namun, setelah akadnya berlangsung, Rahin tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, pihak ketiga yang tidak termasuk dalam akad utama justru menebus mobil, yang dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat menimbulkan persoalan hak dan keabsahan akad. Mungkin segitu studi kasus dari kelompok kami. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Meisya Lutfiah yang sudah memaparkan studi kasus dari kelompok kami. Selanjutnya pemaparan yang keempat yang akan disampaikan oleh Kanaya Audi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab keterlambatan penebusan objek gadai rahan di Pegadaian Syariah Kota Tasikmalaya, serta dampaknya terhadap kedua belah pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama wanprestasi meliputi kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad rahan, ketidakstabilan ekonomi, dan kebijakan internal pegadaian yang kurang fleksibel. Selain itu, ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas turut memperburuk situasi, terutama ketika nasabah gagal menembus barang tepat waktu. Dampaknya Pegadaian Syariah menghadapi resiko kredit macet, sementara nasabah berpotensi kehilangan barang jaminan akibat penyitaan. Untuk solusinya, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan menganalisis perbandingan antara pihak rahan di Pegadaian Syariah dan lembaga gadai informal.
termasuk dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan kuantitatif seperti survei terhadap nasabah di beberapa wilayah juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap akan serta faktor dominan penyebab prestasi. Selain itu, penelitian futuristik dapat mengevaluasi efektivitas teknologi digital seperti aplikasi gadai syariah dalam mengurangi risiko keterlambatan penebusan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kanaya yang sudah memaparkan solusi dan kesimpulannya. Eh, Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.